Namanya tak pernah padam dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia Anantatur, seorang penulis, pejuang, dan saksi zaman yang mengukir kata-kata dalam kondisi yang paling sunyi sekalipun. Makam Pram bukan hanya sekedar tempat ia dimakamkan. Bagi banyak orang, ini adalah tempat ziarah, tempat untuk merenung dan menghargai keberanian seorang yang bersuara lewat kata. Perjalanan ini bukan hanya soal mengenang sejarah, tapi juga tentang menemukan kembali semangat untuk berpikir kritis dan jujur. Pramudia Anantatur merupakan pria kelahiran 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Ia menamatkan pendidikan di sekolah rendah Institut Budi Utomo di Blora. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 1,5 tahun ke Sekolah Teknik Radio Surabaya di Surabaya 1941. Ia tumbuh di tengah keluarga yang melek huruf dan cukup progresif untuk zamannya. Ayahnya adalah seorang guru dan pendiri sekolah, sementara ibunya berdagang. Pram, begitu ia kerap disapa, mulai menulis sejak muda, terinspirasi oleh ketidakadilan sosial yang ia lihat di sekelilingnya. Sejak masa pendudukan Jepang hingga masa revolusi kemerdekaan, Pram sudah aktif menulis cerita pendek, esai, dan novel. Karyanya Keluarga Gerlilia 1950 menggambarkan kegetiran kehidupan pasca kemerdekaan dan menjadi salah satu tonggak awalnya sebagai sastrawan. Namun, jalan hidupnya tidak mudah. Ia pernah dipenjara oleh Belanda karena aktivitas anti kolonial dan kemudian, pada masa Orde Lama, dituduh memiliki pandangan kiri yang radikal. Puncak cobaan terjadinya peristiwa 30 September 1965. Pramudia ditangkap oleh rezim Orde Baru tanpa proses pengadilan dan dibuang ke Pulau Baru selama 14 tahun. Di sana, tanpa alat tulis pada awalnya, ia mulai menceritakan secara lisan kisah tetralogi buruh kepada sesama tahanan. Kisah Minke, seorang pribumi terdidik yang menggugat ketidakadilan kolonial.
Setelah akhirnya mendapatkan alat tulis, Pram menulis tetralogi itu. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Karya-karya ini dilarang beredar di Indonesia selama bertahun-tahun, tapi justru mendapat pengakuan luas di luar negeri. Karya-karyanya diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa dan membuatnya dinominasikan berkali-kali untuk novel sastra. Pram dikenal bukan hanya karena tulisannya yang tajam, tapi juga karena keberaniannya menyuarakan keadilan, hak asasi manusia, dan nasionalisme kritis. Bahkan ketika seluruh kekuasaan mencoba membungkamnya. Setelah dibebaskan, ia tetap dalam pengawasan dan hidup dalam keterbatasan, namun tak pernah berhenti menulis dan berbicara. Ia wafat pada 30 April tahun 2006 di Jakarta. Kini makamnya di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Menjadi tempat ziarah bagi mereka yang menghargai kebebasan berpikir dan keberanian bersuara. Iya betul. Kalian tadi juga ya bareng sama teman-temannya. Keren. Kenapa nih? Kak, apa sih yang kakak ingat tentang Pram? Kalau aku sih kata-kata yang aku ingat tentang Pram ya, menulislah agar ingatan tidak mati. Lewat tulisan, sejarah yang disembunyikan bisa kita buka kembali. Tulisan adalah bentuk perlawanan dari lupa ingatan. Yaudah aku duluan ya. Makasih ya Kak. Anantatur bukan hanya sebagai sastrawan besar, tapi sebagai suara nurani bangsa. Baca karya-karyanya, pahami semangatnya, dan teruskan warisannya. Karena selama kita membaca dan menjaga kata-katanya, perjuangannya belum selesai. Ini bukan sekedar mengenang, ini tentang menjaga jati diri dan kebebasan berpikir bangsa kita. Udah ada dubbingnya, nanti udah dibagi-bagiin kok Vio. Iya. Oh ini mau nih subtitral nih. Kamu nggak mau beli? Mengapa masih Terus disalib.
mungkin. Nah, nanti ada mungkin tahun besok berbalas. Serius lama banget ya Allah.